Kalau kita sadar koneksi kita sama Allah lemah, maka masuklah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Mereka ini ibarat wifi. Tadi Habib Haidar ceritakan pengalaman hidupnya, berkelahi sama orang gak ngerasa salah, gak nyesel. Tapi begitu ketemu sama orang soleh ini gak nasehatin kalau perbuatannya buruk. Hanya ketemu, ditanya namanya, didoakan, selesai. Langsung ingat sama Allah, nyeseli perbuatannya, kepingin lagi dekat dengan orang soleh. Karena apa? Sudah nyantol ke koneksi yang kuat. Ala Sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Abi Bakar Al-Jufri, akhina fillah Al-Habib Rifki Al-Jailani, akhina fillah Al-Habib Haidar bin Alwi Al-Jufri, baru kita bersama Kiai Haji Muhammad Zahid, dan juga segenap para alim ulama, Kiai Haji Dimyati, dan juga para asatid yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kita kembali hadir ke majelis-majelis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang insya Allah tidak keluar kita dari tempat ini terkecuali kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan, hari ini pembukaan setelah tawakuf atau berhenti sejenak di bulan suci Ramadan, dan malam hari ini mulai lagi aktivitas majelis maulid, majelis ratib, majelis ilmu, majelis zikir, dan kita masih digerakkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Jadi disampaikan oleh Habib Haidar, banyak orang yang setelah Ramadan itu malah semakin malas. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita yang duduk di sini sudah rindu dari minggu-minggu yang lalu mulainya majelis-majelis seperti ini. Dan hadirnya kita di majelis ini insya Allah petanda kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selesai dari Ramadan kita tidak semakin malas, melainkan semakin semangat untuk hadir ke majelis-majelis seperti ini. Ini insya Allah merupakan bukti kalau kita Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita sudah dengar dari beliau pentingnya duduk dengan orang-orang yang soleh. Kenapa orang itu harus duduk dengan orang yang soleh? Tentu biar ketularan kesolehannya. Amin. Supaya bisa menjadi orang yang soleh. Sebagaimana orang yang badannya bau, seperti apapun baunya, kalau dia masuk ke toko parfum, maka tidak lagi tercium bau yang keluar dari badannya. Maka kumpulnya kita kepada orang soleh agar tertular kesolehannya, tertular akhlak-akhlaknya, sebagaimana mereka mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ditanya, kenapa sih kita harus duduk dengan orang yang soleh? Karena manusia itu biasanya kalau duduk sama orang yang sukses ada motivasi tersendiri bagi dirinya. Kita duduk dengan orang yang mungkin usianya baru 35 tahun, tapi punya 11 perusahaan, sukses dalam pekerjaannya, jadi miliarder di usia yang masih muda. Itu kalau kita duduk sama dia, atau duduk dengan orang yang hanya paham teori tapi tidak menunjukkan kesuksesannya, kita lebih milih duduk sama orang yang sukses. Karena apa? Kita lihat keberhasilannya. Di situ ketika kita mendengar ucapannya, mendengar masukannya, ada motivasi tersendiri. Di usia seperti
ini bisa sukses, saya pun pasti bisa. Ini orang cuma lulusan SMP, bisa sukses. Saya yang sarjana masa tidak bisa seperti itu. Jadi duduk dengan orang soleh, manfaatnya memotivasi diri kita. Karena kita sudah melihat buah daripada kesolehannya. Sebagaimana kita duduk dengan orang-orang yang sukses dalam kehidupan duniawi. Agar kita bisa mencontoh jalannya, perilakunya, yang tak lain mereka semua juga mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang ulama mengibaratkan kita ini orang-orang yang koneksinya lemah dengan Allah. Orang-orang yang hubungannya kuat dengan Allah, orang-orang soleh, itu kalau diibaratkan sinyal, kalau zaman sekarang 4G. 4G itu kalau dipakai buat internet paling ngebut. Kalau kirim WhatsApp nggak ada tanda jam, langsung sampai centang 2. Kalau butuh informasi apapun, sekali klik, nggak pakai nunggu apapun, dapat informasinya. Tapi orang yang tidak dekat dengan Allah itu orang yang koneksinya buruk. Koneksinya buruk itu kalau mau kirim pesan muncul tanda bintang, masuknya terkadang 10 menit, 20 menit, 30 menit, kadang berjam-jam sampai handphonenya hang, itu pesan tidak masuk. Butuh informasi mendadak, dia butuh jawaban cepat, dia buka browsing, maka dia klik, mau 100 kali dia pencet, tidak terbuka informasi yang dia butuhkan. Karena apa? Koneksinya buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini yang punya handphone, kalau koneksi internetnya jelek, kita nggak betah. Bahkan kita rela hutang uang untuk beli pulsa yang koneksinya cepat. Tapi ketika kita koneksi kita nggak kuat dengan Allah, malah kita betah. Begitu handphone yang koneksinya buruk, kita nggak betah. Cari solusi. Bahkan ada orang yang saking jeleknya hubungannya dengan Allah, bukan koneksinya yang buruk, tapi sama sekali tidak ada jaringan. Ibarat handphone, nggak ada internetnya, nggak ada kartunya. Maka apa manfaatnya orang punya handphone? HP-nya nggak bisa buat nelpon, HP-nya nggak bisa buat kirim pesan, HP-nya nggak bisa buat apapun. Nah, ini orang-orang yang nggak punya hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang-orang yang sadar kalau dirinya itu koneksinya lemah, seperti kita punya handphone, kita berada di pedesaan lah misalnya, koneksinya kita biasa pakai 4G, tiba-tiba koneksinya melemah, kirim pesan nggak bisa, nelpon nggak jelas, handphone nggak ada manfaatnya karena koneksinya yang lemah. Maka supaya koneksinya kuat, bagaimana? Masuklah ke tempat yang di situ ada jaringan wifi. Kalau sudah kita nyalakan koneksi wifi, nyantol di wifi yang kuat, maka kita juga punya koneksi internet yang kuat. Kalau kita sadar koneksi kita sama Allah lemah, maka masuklah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Mereka ini ibarat wifi. Tadi Habib Haidar ceritakan pengalaman hidupnya, berkelahi sama orang gak ngerasa salah, gak nyesel. Tapi begitu ketemu sama orang soleh ini gak nasehatin kalau perbuatannya buruk. Hanya ketemu, ditanya namanya, didoakan, selesai. Langsung ingat sama Allah, nyeseli perbuatannya, kepingin lagi dekat dengan orang soleh. Karena apa? Sudah nyantol ke koneksi yang kuat. Ketika kita datang ke majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang yang soleh, walaupun kita berlumuran dosa jauh dengan Allah, ketika melihat wajahnya orang soleh saja, di dalam Al-Quran dijelaskan apa? Idza ru'u dzukirullah. Ada wajah-wajah yang kalau engkau lihat, mengingatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa nyaman, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena koneksi orang yang ada di hadapan kita itu kuat. Begitu kita keluar dari majelis, jauh dari dia, ya koneksi kita melemah lagi. Kadang muncul lagi ingin berbuat maksiat, kadang muncul lagi keinginan-keinginan buruk. Tapi kalau dekat dengan orang-orang yang koneksinya kuat tadi, lupa dengan perkara-perkara dunia, lupa dengan hawa nafsu. Yang ada ingin merasakan kelezatan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang hadir majelis maulid nggak paham bahasa Arab, tapi ketika duduk dengarkan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW, hawanya kepingin nangis. Ada kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad.
Ada kecintaan yang memenuhi hatinya. Kenapa? Karena majelisnya ngajak kita memperkuat koneksi dengan Rasulullah SAW. Yang kalau di rumah sendiri belum tentu kita bisa. Tapi di tempat seperti ini, Nabi Muhammad sudah jelaskan kepada kita tidak berkumpul 40 orang kecuali di situ ada orang yang doanya mustajab, kekasihnya Allah. Berkat koneksi orang-orang yang kuat tadi, ketika kita masuk hadir ke majelis seperti itu, bawaannya kita pingin nangis, kita menyesali perbuatan kita pingin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya kita hadir ke majelis seperti ini. Apalagi majelis seperti ini juga menyelamatkan, bukan menyelamatkan kita saja, menyelamatkan bangsa kita. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata ada dua hal cara untuk menolak bencana yang hendak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berbicara setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kata beliau, yang satu sudah tiada tapi kita masih punya satu. Apa itu wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, firman Allah dalam Al-Quran. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa sekelompok kaum sedang engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan bencana. Dijaga tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para ahli tafsir, orang-orang yang arif billah, mereka berkata apa? Itu tidak hanya khusus di zamannya Nabi Muhammad atau dengan ada wujudnya Nabi Muhammad SAW. Karena bagi mereka yang di dalam hatinya Nabi Muhammad hidup, orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Berarti orang tersebut dan kaumnya, lingkungannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka pada hakikatnya dia menghidupkan aku. Bukan menghidupkan jasadnya, tapi menghidupkan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan menurunkan bencana mengazab sekelompok kaum selagi mereka beristighfar memohon ampun. Di majelis ini kita hidupkan Nabi Muhammad di hati kita. Di majelis ini kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis ini kita beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan. Maka berkat majelis ini lingkungan kita, kampung kita, kota kita, negara kita dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya orang yang cinta kepada negara dan bangsanya, insya Allah kita tergolong sebagai orang yang cinta kepada bangsa dan negara. Karena apa? Kita berjuang meminta kepada Allah agar negara kita ini dijauhkan dari berbagai macam bencana, baik itu fitnah di dunia atau bencana-bencana alam yang hendak diturunkan oleh Allah. Berkat istighfar di majelis-majelis seperti ini dan menghidupkan sunnah Nabi dan menghidupkan Nabi di dalam hati para pecintanya, ini bagian daripada menolak bencana yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, majelis ini ngajak kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Karena semakin kita kenal, kita tambah cinta. Dulu teori ini banyak yang bantah. Kita baru saja mengalami proses ya, pemilihan presiden. Saya nggak mau bicara politik, tapi saya mau kasih tunjuk kepada orang yang nggak percaya kenal itu bisa menjadikan orang cinta. Banyak orang yang nggak kenal dengan pasangan atau calon presiden yang kemarin ada di pemilihan presiden. Yang nyalon bukan saudara kita. Maksudnya bukan saudara, bukan famili dekat. Yang nyalon kita ketemu saja nggak pernah. Kita nggak tahu, nggak kenal. Banyak orang yang nggak kenal. Banyak orang yang nggak pernah berhubungan langsung. Tapi karena setiap hari buka TV lihat calon itu, duduk dimanapun dengarkan orang bicara tentang calon presiden tadi, keluar dari rumah lihat baliho gambar-gambar tentang calon tadi, dia disibukkan, dipaksa oleh keadaan untuk mendengar calon presiden, untuk lebih tahu dengan calon pemimpin. Akhirnya semakin kenal berubah menjadi cinta. Tadinya nggak gubris, jadi dukung, jadi cinta, jadi kampanye, ngejak orang untuk milih calon yang dia pilih. Kenapa demikian? Karena kenal. Kalau sama manusia yang kita nggak tahu derajatnya di hadapan Allah,
Karena sering dengar saja bisa jadikan kita cinta, menjagokan bagaimana dengan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kau kenal pasti kau cinta. Karena kau diperintahkan untuk cinta sama orang ini, sarana cintanya dipersiapkan sama Allah. Tinggal kita buka diri kita untuk kenal, langsung kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali kita mandang beliau atau ingin kenal beliau dengan ainut takabur, dengan kesombongan. Karena orang-orang dulu yang hidup di zamannya Nabi pun mereka mahrum, diharamkan dari keimanan karena sombong. Fanatisme, menganggap dirinya lebih mulia. Kesukuannya yang kental, sombong. Nah ini seperti Abu Jahal, bahkan Abu Lahab yang tak lain pamannya Nabi Muhammad gak dapat iman. Karena apa? Mau tahu Nabi Muhammad tapi cari taunya dengan pandangan kacamata sombong. Tapi yang gak ada kesombongan, maka mereka ketika kenal sama Nabi Muhammad SAW langsung jatuh cinta dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita diperintahkan cinta tapi untuk mencintai susah. Tidak mungkin. Karena kalau sudah perintah diberi kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintahkan cinta kepada Nabi Muhammad, berarti Allah siapkan sarana yang banyak agar engkau mencintai Nabi Muhammad. Biasanya orang kalau mau cinta itu butuh sifat. Saya itu kok tidak bisa cinta sama orang kecuali orang itu baik sama saya. Saya nggak bisa cinta sama orang kecuali orang itu tampan. Kalau dilihatnya enak, saya bisa jatuh cinta. Kalau mukanya nyumpeki, dilihat gak enak, ya saya susah jatuhnya. Nabi Muhammad ini dibikin sama Allah sempurna, supaya yang mau mencintai Nabi Muhammad dari sisi apapun dia akan mendapatkan kemudahan tersebut. Mau bicara tampan, Nabi Muhammad paling tampan. Nah bukannya Nabi Allah Yusuf itu diberi setengah ketampanan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad diberikan kesempurnaan. Kata Sayyidah Aisyah apa? Kalau wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi Allah Yusuf, hidup di zamannya Nabi Muhammad, yang terpotong bukan jarinya. Wanita itu di zaman Nabi Allah Yusuf ngelihat Nabi Allah Yusuf sampai nggak kerasa peso itu nyenggol jari-jarinya nggak kerasa. Apa ada orang yang seperti itu? Ada. Orang kalau takjub kepada sesuatu terkadang kakinya kesenggol apa sesuatu yang sakit kadang nggak terasa. Oh kita ini kadang kalau saking nikmatnya ngitung uang dikeplak orang yang nggak kerasa, nggak marah. Setelah uangnya masuk ke kantong baru kilingan. Tuh tadi aku dikeplak, kurang aja. Tapi kalau lagi nikmat nggak kerasa apapun. Nah ini wanita-wanita melihat tampannya Nabi Allah Yusuf, tangannya terkena peso nggak kerasa. Kata Sayyidah Aisyah kalau mereka hidup di zamannya Nabi Muhammad, yang tergores bukan tangannya, hatinya akan terpotong-potong dan mereka nggak kerasa. Karena apa? Keindahannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang manusia yang diirikan oleh rembulan? Rembulan ini iri dengan ketampanan dan keindahannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sempurna. Mau cinta sama Nabi, saya nggak bisa cinta sama orang yang kecuali orang itu punya sifat pengayom. Nabi Muhammad paling pengayom. Saya nggak bisa cinta kecuali tampan. Nabi paling tampan. Cuma ketampanannya Nabi ini dibungkus dengan haibah, wibawa. Kalau Nabi Yusuf cuma tampan, Nabi Muhammad tampan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan haibah. Kalau sudah ada wibawa, yang nggak ada lagi orang melihat sama Nabi Muhammad dengan syahwatnya. Oh tampannya luar biasa. Oh sampai jadikan orang terlena. Karena orang yang satu ini diperintah sama Allah liyukhrijukum minadh-dhulumati ila nur. Jadi nggak bisa jadikan Anda terlena. Yang Anda semakin Anda takjub dengan Nabi Muhammad, Anda semakin takjub dengan Tuhannya Muhammad. Karena manusia ini bawa hidayah, nggak nyesatkan orang, nggak bisa. Nabi Muhammad ini mutlak bawa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para sahabat Nabi kalau ditanya Nabi Muhammad itu bagaimana? Amr ibnu As ketika ditanya sifatkan kepada kami Nabi Muhammad, apa kata beliau? Saya nggak sanggup. Saya kalau duduk sama Nabi Muhammad nggak berani mandang wajahnya Nabi lama-lama, nggak mampu. Karena apa? Haibah, wibawa yang luar biasa. Kemudian sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya wajahnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Apakah seperti kilauan pedang yang tajam? Kata Sayyidina Ali tidak. Tapi haibahnya Nabi Muhammad, tak jarang orang yang ketika duduk sama Nabi pertama kali badannya gemetar. Karena apa? Wibawa. Kita kalau ketemu orang yang soleh, orang yang alim, kadang kita ngangkat kepala nggak berani. Karena apa? Haibah. Dan orang yang soleh itu kadang haibahnya sampai nurun. Bukan hanya ke orangnya, kadang kendaraannya saja berwibawa. Kendaraannya lewat kita sudah nunduk.
Jangan kalau bagi pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa ini, kadang mobilnya kiainya masuk pondok, kiainya nggak ada di dalam situ, santrinya semua merunduk Pak, kepalanya. Karena apa? Haibah ini nular. Yang bersentuhan juga ketularan dapat haibahnya jadi. Dan Nabi Muhammad haibahnya luar biasa. Orang kalau baru kenal duduk sama Nabi gemetar. Yang terkadang sama Nabi ditenangkan. Hawin ala nafsik, tenang kau nggak perlu takut. Nabi kemudian merendah hati. Innani ibnu imra'atin ta'kulu min jadi. Aku nih hanya anak seorang wanita yang makan dari daging yang kering. Maksudnya aku bukan anak bangsawan, bukan anak raja. Ibuku ini orang miskin, gak makan kecuali makanan-makanan yang sederhana. Kau gak perlu takut. Ditenangkan sama Nabi Muhammad. Hatta yanzilu raw'atuhu, sehingga gemetarnya tadi hilang. Kemudian dia mandang Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, idza jalasa wa arafa ahabba. Kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad, dijamin pasti jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Cahaya yang keluar. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila. Mau rumah besarnya kayak apa, kalau di situ ada Nabi Muhammad, gak butuh lagi dengan cahaya apapun. Nabi Muhammad ini cahayanya luar biasa. Cahaya yang dibawa sama Nabi Muhammad kalau bersentuhan dengan orang, dilihat sama orang dapat iman, dapat hidayah dari Allah. Ada dulu orang musyrik gak beriman sama Nabi Muhammad, belum kenal sama Nabi Muhammad. Orangnya ahli dalam mengubah syair. Yang ahli dalam mengubah syair ini dipanggil sama komplotannya Abu Jahal. Karena bangsa Arab dulu itu kalau dicemooh lewat syair, itu ada yang saking malunya bunuh diri, ingin menghinakan. Coba kau gubah syair tentang Muhammad, caci maki dia, cari keburukannya, dan gubah dalam bentuk syair. Nanti kau bacakan depan bangsa Arab, aku beri engkau uang sekian ratus dinar. Maka orang siapa yang gak terlena di zaman itu dengan harta yang banyak, dikasih DP. Ini protokol, kau ikuti Muhammad, cari tahu kekurangannya, aibnya. Kalau sudah gubah syair, nanti saya kumpulkan orang-orang di tengah-tengah Ka'bah, bacakan syair itu, caci maki Muhammad dalam bentuk syair, supaya dia merasa malu atau terhinakan. Nah ini orang musyrik tadi ngintai Nabi Muhammad, ngikutin Nabi ke sana diikuti, Nabi ke sana diikuti, Nabi ke sana diikuti. Akhirnya sampai kembali ke Dari Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang kafir. Jadi uangnya dikembalikan. Kenapa mau kembalikan? Saya nggak dapat burungnya orang ini. Bagaimana cara saya mencela wong yang saya lihat semuanya keindahan? Yang tadinya diminta menggubah syair menghina Nabi Muhammad, detik itu malah menggubah syair memuji Nabi Muhammad SAW. Kata beliau apa? Lamma nazartu ila tal'ati anwarihi wa dha'tu min khifati kaffi ala basari. Ketika aku melihat orang ini yang penuh dengan cahaya yang luar biasa, saking takutnya mata saya buta, melihat manusia yang cahayanya luar biasa ini, saya letakkan kedua telapak tangan saya menutup mata ini karena takut mata ini buta dari cahaya yang dipancarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jadi apa? Jadi sahabatnya Nabi, ahli sastra yang tadinya dia gunakan sastranya untuk dunia, kenal sama Nabi Muhammad, dia gunakan kepandaiannya, dia gunakan kepintarannya untuk memuji Nabi Muhammad, dan orang ini menjadi mediatornya Nabi Muhammad di masa dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang sampai detik ini kita sering dengar gubahan syair beliau memuji Nabi Muhammad SAW tentang sosok indahnya Nabi Muhammad SAW. Yang lebih indah daripadamu tidak pernah dilahirkan ke muka bumi ini. Gak ada mata yang pernah melihat, gak ada wanita yang pernah melahirkan seperti dirimu. Pujian yang indah yang disusun oleh Hasan ibn Thabit memuji Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Hasan ibn Thabit apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Gak ada cacatnya. Dalam Maulid Simtul Duror tadi dikatakan apa? Ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Postur tubuhnya paling indah, terkumpul mahasin yang luar biasa ada pada Nabi Muhammad, akhlaknya luar biasa. Nah, di majelis ini kita ingin kenal Nabi lebih banyak. Supaya apa? Semakin kenal semakin cinta. Semakin tahu kita Nabi Muhammad, maka semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mustahil orang yang kenal sama Nabi gak jatuh cinta dengan Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita tahu pengorbanan beliau untuk umatnya. Kalau kita tahu bagaimana Nabi yang satu ini gak pernah melupakan umatnya. Mau meninggal dunia, orang yang paling sayang sama kita, bapak kita, ibu kita, mungkin sudah tidak mikirkan lagi kita. Tapi Nabi Muhammad bahkan di penghujung hidupnya yang dipikirkan kita yang belum lahir 1400 tahun yang lalu sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Begitu dapat jaminan dari Allah, umatmu masuk ke dalam surga sebelum umat yang lainnya. Baru Nabi tenang, baru Nabi mau pasrah untuk dicabut nyawanya karena sudah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu saking ngelihat Nabi Muhammad cinta sama umatnya luar biasa, Allah itu pernah nawarin Nabi Muhammad untuk memegang semua urusannya umatnya. Ini yang Tuhan yang ngatur manusia itu ngelihat Nabi Muhammad saking cintanya sama umatnya. Dalam hadis qudsi Allah bilang apa? Kalau engkau mau, aku berikan kekuasaan untuk mengatur umatmu. Kau masuk ke surga semuanya, kau apakan terserah. Apa kata Nabi Muhammad? Saya nggak mau. Kenapa Nabi nggak mau? Padahal itu kesempatan buat Nabi Muhammad. Masukkan umatnya semua karena cintanya dia kepada umatnya. Nabi nggak mau. Kata Nabi Muhammad apa? Saya manusia. Yang namanya manusia, walaupun Nabi itu maksum, nggak mungkin berubah-ubah. Tapi manusia itu punya sifat yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cintanya kepada makhluknya kekal dan abadi, maka Nabi Muhammad bilang apa? Biar engkau saja yang mencintai umatku, karena kecintaanmu tidak akan berubah-ubah. Kalau kau cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, maka sampai kapanpun engkau tetap cinta kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cintanya Rasul sama umatnya, sampai Allah menawarkan. Ngelihat saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita yang bahkan belum lahir. Nah, kita datang ke sini supaya apa? Supaya lebih kenal, punya koneksi yang kuat dengan Nabi Muhammad, bisa mencontoh Nabi Muhammad, khususnya akhlaknya Nabi Muhammad. Karena itu misi utama diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mau bicara sabar, kalau mau bicara itu semua indah akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau mau bicara tampan, Nabi paling tampan. Mau bicara zakat, mau bicara cerdas, Nabi ini orang yang paling cerdas. Tapi dari sekian banyak keahlian Nabi Muhammad yang dipuji sama Allah dalam Al-Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti di sini ada titik berat kita untuk mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bengkel akhlak. Majelis Maulid ini bengkel akhlak, memperbaiki akhlak kita. Yang tadinya akhlaknya nggak baik jadi baik, yang tadinya sudah baik semakin baik, mencontoh akhlak yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu daripada akhlaknya Nabi dan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena di sini banyak anak muda, apa? Bakti sama kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini perintahnya datang setelah perintah nyembah Allah. Di dalam ayat tersebut Allah merintahkan kita nyembah Allah, jauhi menyekutukan Allah. Kemudian Allah melanjutkan wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk bakti sama orang tua. Ini penting. Jangan sampai kita jadi anak yang ahli dalam majelis maulid, datang pengajian sana sini, tapi sama orang tuanya merendahkan. Sama orang tuanya justru tidak taat, tidak berbakti. Apapun yang kita miliki jadi nggak ada manfaatnya. Mau kita sholat, khusyuknya kayak apa, tapi durhaka sama orang tua, sholat kita cuma naik 1 hasta, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting, dimana saat ini banyak orang yang tidak lagi memperdulikan birrul walidain. Padahal ini bagian penting akhlak yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai saking indahnya seorang anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya apa? Man asbaha murdiyan liwalidayh. Barang siapa yang di pagi hari dapat keridhaan kedua orang tuanya, asbahalahu baban maftuhan ilal jannah. Maka di saat itu ada 2 pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia menuju surganya Allah Taala. Bangun pagi dapat diridho 2 orang tuanya. Waman amsa pamit telah zalik, kata Nabi Muhammad. Dan di waktu petang datang waktu sore, kedua orang tuamu ridho kepada dirimu, maka ada 2 pintu surga yang terbuka, yang dibukakan oleh Allah untuk dirimu. Bahkan Nabi Muhammad sampai berkata apa? Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Walaupun kedua orang tuamu itu menzalimi dirimu, kau tetap harus berbakti.
Walaupun kedua orang tuamu menzalimimu, kau tetap harus mencari keridhoannya agar dua pintu surga itu selalu terbuka. Bayangkan setiap hari, pagi hari pintu surganya Allah buka dua buat kita. Setiap hari seperti itu istiqomah. Istiqomah selalu tiap hari. Gak lewat satu hari kecuali dua pintu surga Allah terbuka. Tiba-tiba di hari itu saat pintu surga terbuka, orang tuanya ridho, dia dipanggil sama Allah. Meninggal dalam keadaan apa? Orang tuanya ridho, pintu surga dua terbuka, ridho Allah fi ridhol walidain. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah juga meridhoi, wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Mati diridhoin Allah. Mati diridhoin sama kedua orang tuanya, mati dalam keadaan dua pintu surga rindu. Karena tiap hari kebuka dua dia. Rindu untuk dimasukin. Ini manfaatnya orang yang birrul walidain, dan jangan sampai kita durhaka. Karena durhaka itu bikin sedih orang tua, itu sudah masuk dalam kategori durhaka. Kata Nabi Muhammad, man ahzana walidain, yang bikin sedih kedua orang tuanya, faqad aqali walidain, maka sesungguhnya dia telah durhaka. Gak usah nempelek, gak usah jotos. Engkau bikin sedih orang tuamu nangis saja, engkau tergolong durhaka. Kalau durhaka bagaimana? Kalau durhaka, kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di pagi hari dua orang tuanya tidak ridho, marah, maka dua pintu neraka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anda wafat di hari itu, pintu nerakanya Allah buka buat Anda. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan orang tua marah, berarti saat itu juga Allah dalam keadaan tidak ridho dan murka kepada dirinya. Nah, jangan sampai kita orang-orang yang ingin terus cinta sama Nabi Muhammad, tapi tidak meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, tidak meneladani bagaimana orang-orang yang berjuang. Birrul walidain ini dikatakan sama Rasulullah, afdalu minas shalah, afdalu minas sadaqah, afdalu minas saum, afdalu minal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Orang datang rindu, ingin mati di medan perang, ingin membela agamanya. Ya Rasulullah, i'dzinni, izinkan aku untuk berjihad. Sama Nabi ditanya, masih punya orang tua? Punya. Kembali ke rumahmu, rawat orang tuamu, pahala jihad engkau dapatkan. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua. Maka yang punya orang tua jangan disia-siakan. Wala taqul lahuma uff, ngucap uff saja sama orang tua nggak boleh. Sampai itu perintah datangnya dari Allah. Jangan sampai kau bentak, ngucap saja. Kalau bahasa kita Indonesia, orang tuamu minta apa? Segerakan. Orang tuamu butuh apa? Segerakan. Karena birrul walidain ada dua golongan. Ada bir yang wajib. Seperti apa? Kalau orang tuamu minta, kau berikan. Tapi ada lagi yang lebih daripada itu. Orang tuamu belum ngucap, engkau sudah paham apa yang diinginkan oleh orang tuamu, dan kau segera menunaikannya. Itu anak yang lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan anak yang berbakti sama orang tua itu pada dasarnya dia sedang nabung. Nabung apa? Punya anak yang nanti berbakti kepada dirinya. Tapi kalau dia sedang durhaka kepada orang tuanya, berarti dia juga sedang menabung supaya anaknya nanti durhaka kepada dirinya. Wa'iyadzubillah. Maka yang punya orang tua jangan sia-siakan. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal dunia nangis luar biasa. Soalnya orang bingung. Ini orang alim, ibunya mati kok nangis seperti tidak punya ilmu. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nangis bukan karena kematiannya. Mati itu pasti akan datang. Tapi saya menangis karena setiap hari saya punya cara untuk buka pintu surganya Allah. Tapi hari ini sarana itu hilang. Karena ibu saya sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah tidak lagi punya pintu surga yang saya bisa dapatkan setiap pagi. Dulu ada satu orang soleh namanya Hauzan. Ini kejadian nyata, ngingetkan kita. Hauzan ini gak nikah, usianya 60 tahun. Kerjaannya ngerawat ibunya. Ibunya sudah tua di kasur. Zaman sekarang anak kalau punya orang tua yang repot pun nggak bisa apa-apa, mungkin sudah dimasukkan ke panti jompo. Tapi ini anak mau mengabdikan dirinya untuk berbakti. Ini tahu pintu surganya dia. Ibunya sudah terlentang, dia usianya 60 tahun tetap dirawat. Hauzan punya adik, adiknya lebih muda, umurnya 30 tahun. Sukses, kerja di luar negeri, kaya. Datang kepada kakaknya bilang apa? Kak, saya saat ini mau ambil ibu. Engkau sudah ngerawat ibu puluhan tahun. Saat ini berikan kepada saya ibu supaya saya juga dapat nasib bagian daripada berbakti. Kata Hauzan, apa boleh? Dengan satu syarat, kalau roh saya sudah keluar dari tubuh ini, ambil ibu. Selagi roh saya masih nempel, tidak boleh. Jadi ini anak rebutan untuk ngasuh ibunya. Zaman sekarang kita sudah jarang dapatin seperti ini. Sampai karena mereka berantem siapa yang mau ngasuh ibunya, akhirnya permasalahan ini dibawa ke pengadilan. Masuk ke mahkamah, minta diadili, minta hakim mengambil
mengambil hukum ini ibunya berhak diasuh sama siapa. Hari ini kita lihat kakak sama adik berantem di mahkamah, di pengadilan karena rebutan warisan. Hari ini tidak kita dapatkan ada orang yang berantem karena ingin merawat ibunya. Saking baktinya anak-anak ini kepada ibunya. Kata hakim, saya nggak bisa mutusin. Engkau anaknya, ini juga anaknya. Memang kau lebih tua, tapi ya gimana lagi? Kau anak pertama yang sudah ngasuh ibumu 10 tahun. Adikmu lebih muda, dia mungkin lebih mampu ngasuh. Tapi ya saya juga nggak bisa. Lebih baik panggil ibumu ke sini. Ibu saya nggak bisa gerak, jojong, bawa ke sini, bopong. Akhirnya dibopong sama kedua anak tadi. Dihadirkan ke pengadilan, ditanya, ibu kau pilih mau sama Hausan atau sama adiknya? Kata ibunya, anak saya yang pertama ini, mata saya. Anak saya yang kedua juga mata saya. Masa ada orang disuruh milih mata yang mana? Kalau kita ditanya milih mata kanan atau mata kiri, kita butuh dua-duanya. Saya nggak bisa seperti ini. Sampai akhirnya hakim memutuskan kalau anak yang kecil ini lebih berhak untuk mengasuh ibunya karena lebih muda, karena Hausan sudah tua, ngangkat ibunya saja nggak kuat. Itu pun dia nangis yang luar biasa karena harus berpisah dengan ibunya. Maka di sini yang punya orang tua jangan sia-siakan. Sedangkan orang tua kita ajak keluar, ajak makan, telepon setiap hari kalau kita tinggal jauh, datang ke rumahnya. Karena itu semua nanti akan kita rindukan saat ibu kita sudah tidak ada. Itu semua akan kita rindukan saat orang tua kita sudah meninggalkan kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan sama Allah, jadilah kita anak-anak yang berbakti. Lah kalau orang tuanya sudah meninggal, datang salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hal baqiya syai'un, apakah masih tersisa sedikit agar aku bisa berbakti kepada orang tua setelah wafatnya mereka berdua? Kata Rasulullah, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima, mendoakan mereka berdua. Kalau punya orang tua sudah meninggal, jangan ke makam orang tuanya cuma setahun sekali. Datangi sesering mungkin, doakan orang tuamu. Selesai sholat juga doakan kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, wa istighfar lahuma, dan memohonkan ampun kepada Allah atas mereka berdua. Ini juga bagian daripada birrul walidain. Infadhu ahdihima, melunasin utangnya, kemudian menunaikan janji-janji yang mungkin belum ditepatin oleh orang tuanya. Ini juga bagian daripada birrul walidain dan menyambung tali silaturahmi sahabat-sahabat orang tuanya. Khususnya kata Rasulullah, min abarra bir, bagian daripada bakti yang paling mulia adalah menyambung tali silaturahmi dengan ahli widdi abi, dengan sahabat ayahnya yang dia cintai. Jadi ayah kita punya teman kerabat karib yang dicintai, yang sayang, hubungannya luar biasa. Ayah kita tidak ada, kita datangi mereka. Kita sambung tali silaturahmi, itu termasuk bagian dari birrul walidain yang luar biasa. Maka Abdullah ibnu Dinar ini pembantunya Abdullah bin Umar. Dia menceritakan, pernah saya itu ngawal Abdullah bin Umar keluar jalan di Mekah. Di tengah jalan dia ketemu sama Arabi, orang Badui. Beliau saat itu Abdullah bin Umar naik keledai. Jadi Abdullah bin Umar ini kadang kalau pergi bawa dua kendaraan, bawa unta, bawa keledai. Kalau sudah capek naik di unta, dia merubah naik ke keledainya supaya nggak sumpek. Kalau sudah capek di keledainya, naik lagi ke unta. Waktu itu dia sedang naik keledainya. Di pertengahan jalan di kota Makkah ketemu sama orang Badui masih muda. Maka dia turun, orang Badui tadi dipersilahkan naik ke himarnya, ke keledainya. Kemudian imamah, sorban di kepalanya Abdullah bin Umar itu dilepas, diberikan kepada orang Badui tadi. Sampai pembantunya Abdullah bin Dinar tadi berkata apa? Ini orang Badui, orang desa. Orang desa itu kau hormatin sedikit saja sudah bahagianya luar biasa. Cukup kau ucapkan salam, engkau mau menyapa dia sudah bahagia. Kenapa kok sampai kau tunggangkan dia di tungganganmu, kau lepas imamahmu, kau kasihkan kepada dia? Kata Abdullah bin Umar apa? Ayahnya orang ini itu sahabat tercintanya ayah saya. Perintahnya Nabi tadi untuk menyambung silaturahmi dengan sahabat ayahnya, bukan anaknya. Tapi baktinya Abdullah bin Umar kepada ayahnya sampai menjadikan apa? Sahabat ayahnya itu sampai punya anak, anaknya pun dihormatin sama Abdullah bin Umar. Mungkin Sayyidina Umar gak kenal dengan anak ini, kenalnya sama bapaknya. Tapi baktinya Abdullah bin Umar bukan hanya sahabat ayahnya, anak keluarga dari sahabat ayahnya pun dimuliakan, dihormati. Dengan tujuan apa? Ingin menjadi golongan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka saat ini kalau kita bakti sama ayah, sama ibu kita, itu kita sedang nabung. Maka kita insya Allah nanti punya anak-anak yang juga berbakti, anak-anak yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang bisa menjadikan kita bahagia dan membahagiakan kita. Insya Allah hadirnya kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat hadirnya kita, insya Allah kita dijadikan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita.
Bagi orang tua kita yang masih sehat, insya Allah dipanjang usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan selalu diridhoi oleh Allah, dalam keadaan selalu bahagia dan ridho kepada kita, dan semoga kita tidak wafat kecuali kita diridhoi oleh orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita berkat majelis ini dijadikan anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bisa meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadkhul ma'a Taha wa alih fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Allahumma ja'al fi jam'ina hada jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.